pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita Kirana. Dan saya Fana Syafa. Seperti biasa juga, kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Ya. Ini pertanda, kalau Jurnal Weekend sudah hadir, tandanya memang ini sudah waktunya weekend. Iya, namanya aja Jurnal Weekend ya. Benar. Kalau tengah weekend apa namanya ya? Waduh, kalau itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Oke. Tapi yang jelas kita memang sudah punya beberapa berita yang dalam sepekan ini masih tetap menjadi trending. Trending topik Iya, ya, betul. masih saja Dan juga viral. menjadi salah satu bahan apa sih netizen itu berkomentar. Bahan kemudian, perbincangan bahan netizen. perbincangan netizen. Ya? Udah, berarti kita langsung ke berita yang pertama ya. Kita menuju ke daerah Situbondo dulu. Ada apa dengan Pencurian. Situbondo atau Bondowoso nih? Situbondo. Oke. Ya, ternyata Situbondo ya. Ada aksi pencurian di mana aksi pencuri helm depan pendopo Situbondo terekam CCTV. Pencuri helm ya? Ini masih marak ternyata ya, pencuri helm Ya ini. itu, saya pikir udah nggak ada. Nah, Saya dulu pernah sama. mengalami zaman masih sangat ABG banget. Masih laulek banget ya, masih Iya, jadul masih banget jadul gitu banget. ya. Ternyata sampai hari ini masih saja sering terjadi dan sekarang ada di Situbondo. Nah, kalau gitu langsung aja kita simak. Ini dia. Seperti inilah detik-detik aksi pencurian helm yang terekam kamera pengawas di seputar area alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pencurian helm itu pun terjadi di area parkir di depan pendopo Arya Wiraraja Situbondo. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixen dengan mengenakan kaos warna putih oblong itu dengan santai mengambil helm milik pengunjung. Sementara itu, korban pencurian helm Fatur Rohim mengatakan ia pergi ke alun-alun Situbondo hendak menemui rekan kerjanya. Namun saat meninggalkan area parkir, tidak berselang lama saat hendak pulang ia pun menyadari bahwa helmnya telah raib. Sebelumnya, ia pun mengira jika saat berangkat menuju alun-alun lupa mengenakan helm. Namun saat dicek lagi, ternyata helm yang ditaruh di atas sepeda motor telah hilang di gondol maling. Meskipun peristiwa itu sangat meresahkan masyarakat, namun korban enggan melaporkannya kepada polisi. Ia pun berharap petugas keamanan rutin melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian, lantaran aksi pencurian helm tersebut sangat meresahkan terutama bagi pengunjung alun-alun kota. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Jadi gitu ya. Iya, sudah lihat ya bagaimana aksi dari pencuri ketika melakukan pengambilan helm secara tidak izin. Ya kan namanya mencuri ya, pastinya tidak izin gitu. Ini masyarakat yang ada di sekitar alun-alun atau area parkir di depan pendopo Arya Wiraraja Situbondo. Karena sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama. Cuma karena warga mikirnya, paling sudahlah sekali terjadi besok nggak ada lagi gitu kan. Ternyata lah kok terus terjadi aksi pencurian helm ini. Selain itu, aksi pencurian helm ini dirasa cukup meresahkan masyarakat dikarenakan banyaknya aksi pencurian helm ini namun enggannya masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib yakni di kantor polisi. Namun dengan adanya peristiwa ini, kemudian kantor polisi atau pihak kepolisian ini tidak tinggal diam dan terus melakukan patroli secara rutin di kawasan-kawasan atau titik-titik lokasi yang sering terjadinya adanya aksi pencurian helm. Dan diduga aksi pencurian ini dilakukan dengan sangat terbiasa atau sudah profesional. Itu terlihat dari rekaman CCTV bagaimana pelaku itu dengan santainya berjalan seolah-olah dia adalah pemilik barang tersebut. Kemudian mengambil dan dibawa pergi begitu saja. Dan itu pun hanya berlangsung dalam hitungan beberapa menit. Beberapa menit saja. Cepat sekali. Iya, ini kalau orang yang tidak terbiasa pasti mikirnya itu adalah pemiliknya kan. Nah, ini diduga karena sudah terbiasa atau mungkin dia adalah seorang pencuri spesialis helm. Udah spesialis lagi ya, udah dapat gelar spesialis. Ini tandanya berarti udah nggak main-main nih, sangat meresahkan masyarakat dan sudah sering terjadi. Mungkin tidak hanya di satu titik lokasi itu saja. Itu dia, cuma yang sangat disayangkan kenapa sih korbannya kok enggan melapor atau mungkin karena mikirnya cuma helm. Wah, tapi helm itu rata-rata harganya juga lumayan. Iya, ada yang mulai dari di bawah ratusan ribu sampai dengan ratusan hingga jutaan rupiah. Itu dia, apalagi kalau helmnya pembalap MotoGP itu ya. Waduh, itu apalagi ya. Nah, itu dia. Gitu. Jadi sebaiknya memang hal seperti ini tetap saja diperhatikan. Kemudian kalau memang menjadi korban, ya udah lapor aja untuk membuat efek jera.
itu yang perlu Harusnya dilakukan. memang begitu, tapi karena mungkin ada beberapa faktor lain yang dirasa mungkin takut mau melapor ya, takutnya nanti cuman permasalahan gini doang gitu ya, masa kita harus lapor? Bukan begitu, kan ada istilah apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kemudian ada Lama-lama lagi, banyak helmnya nah, ya, ada hilang. sebab banyak. Oke, kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kali ini dari Situbondo kita beralih ke Bondowoso. Kali ini beneran nih, Nah, Bondowoso kabupaten nih. geser sebelah ini Geser berarti ya. sebelah ya, yang dimana ojol tewas dibunuh di depan istrinya. Kriminal. Kriminal. Dan Sampai pastinya segitu. ini apa ya, mungkin bisa jadi trauma tersendiri harusnya ya. Tapi jadi apa istri. yang menjadi penyebab dari adanya aksi kriminal ini? Bagaimana kalau kita lihat video lengkapnya? Ini dia. Kasus pembunuhan menggegerkan Gang Jambu Jalan Kolonel Sugiono Depasah Kota Bondowoso, Jawa Timur. Diketahui, seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tertelungkup. Korban adalah Surayus 33 tahun. Menurut para saksi di sekitar TKP, pada saat kejadian terdengar suara orang yang cekcok tepat di rumah korban. Warga yang penasaran kemudian langsung menghampiri dan diketahui di rumah tersebut tergeletak tubuh korban, sedangkan istri korban bersama seorang laki-laki tak dikenal. Pasca cekcok, diduga terjadi perkelahian sehingga korban Surayus ditemukan tertelungkup dengan kondisi bersimpah darah di area dapur. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke aparat kepolisian. Belum diketahui motif pembunuhan ini, namun diduga motif asmara karena menurut tetangga, sang istri sering bersama pria lain saat suaminya pulang bekerja. Guna kepentingan lebih lanjut, korban langsung dibawa ke RSUD Kusnadi untuk dilakukan otopsi. Sementara senjata tajam yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban juga telah diamankan polisi. Sedangkan informasi terbaru, terduga pelaku dan istri korban kini telah diamankan polisi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Miris ya, ternyata ya. Iya, sangat miris apa ya? Ngelus dodo. Ngelus dodo dalam bahasa Jawa ya. Sampai itu maksudnya itu. Karena ini juga motifnya ternyata motif asmara, yang dimana ini ini antara istri, suami, dan selingkuhannya. Ini membuktikan bahwa pil itu memang pahit rasanya. Emang ada, tapi kan ada pil yang manis juga gitu. Enggak, pil itu baik semuanya, pria idaman lain. Oh, maksudnya itu. Saya pikir pil obat gitu ya. Kan ada yang Bukan. manis, kadang ada yang kecut juga, ada yang Aduh, pahit gitu. Sama iya, seperti kehidupan rumah tangga, bermacam-macam rasanya. Tapi memang sangat keji pemirsa ya. Jadi pelaku ini membunuh korban yang notabene adalah suami dari istri yang menjadi selingkuhannya itu di depan matanya. Ini sungguh-sungguh sangat biadab dan sangat tidak bisa untuk ditolerir. Dan ditambah lagi kita ketahui dari video yang beredar pula dan juga apa yang sudah dikatakan oleh tetangga-tetangga sekitar, memang yang seperti dilihat sang istri sering bersama pria lain yang diduga ini sebagai pelaku dari aksi pembunuhan ojol tersebut. Dan dari kejadian ini korban masih berusia 33 tahun bernama Surayus. Dia ini adalah warga di kawasan Dabasah, Kota Bondowoso. Bahkan saat ditemukan warga, tubuh korban ini tergeletak berlumuran darah. Dan ini membuat warga juga merasa sangat miris mengapa hal seperti ini sampai terjadi. Dan melihat hal itu, warga pun langsung melapor kepada pihak kepolisian dengan harapan supaya kasus ini segera dapat tertangani. Betul sekali. Berarti ini istrinya nggak ada efek trauma ya? Karena memang istrinya juga menjadi salah satu pelaku dalam motif pembunuhan Secara nggak sang langsung suami. ya. Secara Cuma, tidak langsung. saya mikirnya, maaf ya, otaknya di mana sih gitu loh. Kok sampai begitu teganya melihat suaminya dibunuh di depan matanya dan dia tidak melakukan dalam arti menolong lah atau apa, malah warga sekitar yang Mungkin respect ada duluan. beberapa faktor. Yang pertama mungkin ada efek ketakutan tersendiri secara psikologis ya ketika ada aksi pembunuhan. Namun di sisi lain mungkin memang ada yang sudah terencana Bisa jadi sebelum ya. adanya aksi pembunuhan tersebut. Nah, untuk Gitu. itu akhirnya antara istri korban dan pelaku sudah dibawa ke pihak kepolisian dan akan diusut secara tuntas apa sebenarnya motif di balik kasus kriminal ini. Kita tunggu berita selanjutnya seperti apa Mudah-mudahan ya. segera terungkap ya. Jangan panjang-panjang seperti berita sebelah.
Seperti berita sebelah ya. Berita Verdi Sambo ya, yang sampai saat ini masih berkepanjangan nih perselingkuhan di dalamnya dan juga motif pembunuhannya. Iya, tapi kita juga masih punya beberapa berita Masih panjang lain. juga, Iya, betul, ya. masih cukup panjang. Dan nanti kayaknya ini juga ada yang menarik tentang adanya seorang guru honorer yang melakukan aksi kriminal. Waduh, kok bisa? Penasaran kan? Langsung shock ya rasanya. Nah, itu dia. Dan selengkapnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Kirana. Dan saya, Avana Syafa. Seperti yang tadi sudah saya sentil atau spill sedikit Sudah ya. di-spill sedikit Iya, ya, terkait dengan guru honorer. Nah, itu kalau ngomong tentang guru honorer, apa sih yang dipikirkan oleh Sasmita? Kalau dari saya sendiri pastinya pengabdiannya ya. Pengabdiannya luar biasa sekali. Karena kita tahu sebagai seorang guru honorer ini tidak mudah. Terkait yang pertama tunjangannya, perjuangannya juga, dan luar biasa pokoknya guru honorer ini. Tetapi pemirsa, jangan sampai melakukan hal seperti yang terjadi di Jember ini, di mana guru honorer curi motor dan gelapkan laptop sekolah. Ini beda cerita ya, Beda berarti. Ini cerita. guru honorer yang Nyambi. Tapi maksud saya ini guru honorer yang patut tidak boleh ditiru begitu kepada siswa-siswanya. Kok bisa jadi guru sih gitu. Tapi apa sih yang mengakibatkan atau menjadi motif dibalik adanya aksi ini? Kita lihat selengkapnya dalam berita berikut ini. Bermula dari rekaman CCTV counter di Jalan Riau, Kecamatan Sumbersari, Jember, aksi pencurian sepeda motor terungkap. Pelaku dengan santainya membawa sepeda motor matic warna putih dengan keadaan kontak masih melekat di sepeda motor. Setelah pelaku berhasil ditangkap oleh tim Kalong Satreskrim Polres Jember, pelaku bernama Ahmad Fauzi asal Kecamatan Londo Ombo, Jember, merupakan seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar Kecamatan Kalisat. Setelah melakukan pengembangan, hasil penyelidikan, pelaku tak hanya sekali melakukan aksi pencurian. Di tempat lain, pelaku juga membawa satu unit sepeda motor Beat merah. Aksi pelaku sengaja berkeliaran mencari target sasaran kontak motor yang masih melekat di sepeda motor. Selain itu, pelaku juga terlibat kasus penggelapan 3 unit laptop milik sekolah tempatnya mengajar dengan modus meminjamnya, tetapi pelaku malah menggadaikannya. Pelaku diancam pasal berlapis untuk kasus pencurian tersebut dan pelaku dijerat pasal 362 dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Sementara untuk kasus penggelapan, Ahmad Fauzi dijerat pasal 374 dan 372 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Jadi ternyata ada motif tersendiri ya. Sebenarnya di balik itu sih kita merasa kasihan. Jadi memang ini salah satu potret mirisnya kehidupan dari seorang guru honorer. Nah, makanya mereka kan kadang-kadang itu merasa pengen lah diperhatikan atau mendapat fasilitas lebih. Betul Dan ini sekali. karena faktor kebutuhan sehari atau ekonomi juga. Ini pemicunya ternyata ya bukan hal yang aneh-aneh ya, tapi lebih ke pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang sudah diulas di program sebelumnya nih Avan, terkait dengan kehidupan guru honorer yang ternyata ini gajinya juga lumayan ya, kalau di Banyuwangi sendiri tuh sekitar di bawah 500. Iya. Di bawah 500.000. Jadi ini lumayannya tuh bukan lumayan besar, tapi lumayannya adalah lumayan miris. Miris. Tapi kalau dibandingkan ya misalnya dengan BBM untuk kebutuhan sehari-hari memang jelas saling tidak mencukupi. Nah, dari kejadian ini memang pelaku nekat karena alasannya adalah gajinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan di dalam kasus ini, lagi-lagi CCTV yang membuat atau memberikan fungsi bagaimana berguna tentang aksi-aksi kejahatan termasuk yang dilakukan oleh guru honorer itu. Betul sekali, dan dari video tersebut terlihat setidaknya ada 3 unit laptop yang ikut digasak oleh pelaku, dan pelaku juga dijerat pasal, yakni pasal 362 tentang ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atas aksi yang dilakukan oleh seorang guru honorer tersebut. Ya, ternyata pelaku tidak hanya mencuri laptop saja tetapi juga motor, dan ditambahkan ternyata kejadian juga bukan hanya sekali. Jadi pelaku tidak hanya sekali dalam melakukan aksinya ini, dan akhirnya pelaku juga berhasil ditangkap oleh tim Kalong Satreskrim Polres Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wah, lumayan ya. Tapi sebenarnya kalau memang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terkait dengan tunjangan sebagai profesi seorang guru honorer,
ini bisa dilakukan dengan opsi lain. Misalkan sambil Iya. berjualan online, tidak mencuri pokoknya ya. Betul, atau sekarang kan banyak sekali sebenarnya kalau kita mau melihat ya, faktor-faktor lain yang bisa membuat kita tuh bisa mencari income di luar itu atau side Di side job job ya, lah. side Iya, job-nya side job ya. bedanya begitu. Oke. Baik, kalau begitu kita beralih ke berita selanjutnya, yakni sebenarnya hampir sama ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oh gitu, ini tentang kriminal pencurian laptop dan motor juga. Kalau ini juga terkait kriminal juga, Avan ya, yang dimana ini juga terjadi di Kabupaten. Mohon maaf, ini ternyata berbeda beritanya ya. Ini berita ke selanjutnya lagi. Jadi Oh, kita berasa melancong-melancong dulu, jangan sama di kota yang sama. Tadi di gitu. Jember kan ya? Tadi kan di Jember. Nah, Ah. kalau bisa jangan di Jember lagi gitu, Oh, gitu. loh, biar lebih fresh gitu ya beritanya ya. Kalau Oh, gitu gitu. kita ganti aja Lompat deh. dulu kabupaten Kita lompat lain ya. dulu ya dari Jember. Kayaknya kita bergeser aja ke Kabupaten Banyuwangi, yang dimana ini pickup pengangkut rumput terjun bebas ke sungai. Waduh, Ini gimana ya ceritanya? Saya nggak bisa membayangkan nih ceritanya. udah nggak usah dibayangkan, kita lihat videonya saja. Kalau itu langsung saja ini Ini dia. dia. Mobil pickup Isuzu Panther pengangkut rumput terjun bebas ke sungai di Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui, jika awalnya pemilik kendaraan memarkirkan kendaraan di tepi sungai dan selanjutnya setelah meletakkan rumput di bak pickup, tiba-tiba pickup berjalan maju dan langsung terjebur ke dalam sungai. Menurut Kapolsek Bangurejo AKP Mujiono, setelah mendapatkan informasi terkait adanya pickup yang tercebur ke sungai, pihaknya langsung bergegas ke lokasi kejadian. Peristiwa itu terjadi di Kanal Timur depan kantor desa Bangurejo. Kapolsek menjelaskan, awal kejadian pemilik kendaraan bernama Sugiarto mencari rumput di tepi sungai tersebut. Selanjutnya, mobil diparkir di tepi sungai guna memudahkan untuk pengangkutan rumput usai dipotong. Usai beberapa rumput gajah, pemilik pickup pun mengangkut rumput dan menaruhnya di bak pickup tersebut. Setelah menaikkan rumput, otomatis beban kendaraan bertambah sehingga mengurangi fungsi handrem pada kendaraan tersebut. Dalam kondisi tanah yang miring, membuat kendaraan meluncur deras dan tercebur ke dalam sungai. Masyarakat dan juga anggota polisi pun mengevakuasi pickup tersebut dengan cara ditarik menggunakan mobil patroli milik polisi. Setelah berhasil menarik pickup itu dari sungai ke daratan, petugas pun langsung bawanya ke bengkel terdekat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, ternyata yang terjun itu bukan hanya terjun payung. Bukan ya, tapi ternyata pickup juga bisa terjun. Tapi cuman sebenarnya ini ya jangan sampai terjadi, Janganlah. karena ini kan juga kasusnya laka lantas. Iya sih, laka lantas ya, tapi tidak melibatkan beberapa kendaraan, hanya satu saja sih. Ya. Laka tunggal berarti ya. Ini berarti juga kayaknya nih ada faktor apa ya, kelalaian ya. Betul. Kelalaian di dalam mengerjakan atau ketika sedang menjalankan kegiatan atau rutinitas. Jadi Betul. terjadi di Banyuwangi nih ya. Terjadi di Banyuwangi, lebih tepatnya di Sungai Bangurejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ini terjun bebas ke dalam sungai ya. Kita mungkin bisa membayangkan gimana. Sudah pernah lihat sungai itu belum? Belum sih. Itu belum sebenarnya kan dari itu yang Bangurejo itu sepanjang sungainya bagus ya. Bagus sih ya. View-nya tuh bagus. Tapi ini beda cerita Beda sih. cerita, Mungkin jadi kita nggak lain bagus. kali bisa liburan ke sana ya, atau Bisa. bikin program bersama Dimar Trio biasanya Jurnal ya. Weekend ya. Jurnal weekend atau Menyusuri story sungai minggu. Dam. Oh bisa. Menyusuri Sungai Bangurejo gitu. Nah, ini petugas dibantu warga sekitar dan sempat mengalami kesulitan Avan dalam proses evakuasi pick up yang terjun bebas di Sungai Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan diduga memang pickup tercebur lantaran handremnya itu kurang pakem. Jadi di sini pemilik kendaraan waktu itu sedang mencari rumput. Karena memang diketahui bahwa di sepanjang sungai Bangurejo ini memang di situ banyak sekali rumput yang ditanam oleh warga, kemudian juga dipotong untuk pakan ternak. Jadi pemiliknya ini setelah memotong rumputnya, maksudnya adalah menaikkan rumput ke dalam kendaraannya. Tapi dia sangat kaget ketika dinaikkan, tiba-tiba motor, maksud kami kendaraannya itu berjalan sendiri dan akhirnya tercebur di sungai tersebut. Oke, kita geser lagi. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kendaraan diderek ya, sekarang kita beralih lagi ke Jember kembali. Oh, jadi kita sudah pindah lagi ke kota Iya, lain ya. Sudah pindah lagi ke kabupaten sebelah tentang adanya lagi-lagi aksi kriminal. Oh, kriminal. Berarti ini Iya. masih ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, Iya. seperti guru honorer yang sudah beritakan sebelumnya. Jadi ya. berita selanjutnya adalah butuh biaya nikah, pemuda nekat curi sepeda motor. Kalau tadi juga curi motor ya, ini juga sama ya.
sah. Tapi sebenarnya konsepnya nggak gitu juga, jangan mencuri gitu loh. Ini kan untuk modal nikah ya, harusnya kan yang halal gitu, karena juga menuju halal bersama pasangan. Itu, ini bisa-bisa sahnya ditunda. Jadi bagaimana kalau kita lihat saja? Nggak sah berarti ya? Nggak Nggak sah. jadi sah ya? Nggak jadi sah. Oke, selengkapnya ini dia. Andre Kurniawan hanya bisa tertunduk lesu dan menangis saat digeledah tim unit Reskrim Polsek Arjasa, Jember, Jawa Timur. Pemuda berusia 25 tahun, warga desa Gunung Sari, Maisan, Bondowoso, Jawa Timur, tertangkap warga usai mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman toko kelontong di Jalan Raya Arjasa, Jember. Andre Kurniawan nekat mencuri sepeda motor karena membutuhkan uang untuk biaya pernikahan yang akan digelar pada akhir bulan Desember 2022 nanti. Aksi penjilat sepeda motor dilakukan bersama temannya yang berhasil kabur dengan mencari sepeda motor yang terparkir di depan toko. Saat melintas di toko kelontong, pelaku melihat sepeda motor yang terparkir yang kuncinya masih melekat. Dalam aksinya itu, pelaku berpura-pura membeli ayam goreng di warung sebelah toko kelontong dan setelah ada kesempatan, pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi pelaku diketahui korban dan dikejar massa hingga tertangkap di aliran sungai Arjasa. Pelaku yang terluka dan kesakitan di bagian kaki setelah berusaha kabur dengan melompat dari atas jembatan setinggi kurang lebih 10 meter. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Hingga kini, polisi masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan masih memburu pelaku lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Aduh abang, Nekat banget ya bang iya ya. sih. Kenapa sih bang? Sayang seribu sayang ya. Kalau hal seperti ini dilakukan ya otomatis nanti bisa menunda rencana pernikahannya. Bisa gagal nikah bisa gagal juga, nikahnya ya. juga. Ini kan membuat malu bukan hanya dari dia yang melakukan aksi Tapi pencurian. juga keluarga. Betul, calon istrinya, calon pasangannya, anggota Jangan-jangan keluarganya. calon mempelainya udah nggak mau lagi. Nah ini dia. Padahal loh ya, itu rencana nikahnya di akhir bulan Desember ini. Waduh, berarti udah deket banget Deket ya. banget ya, Memang sekarang sudah udah harus Desember. persiapannya memang banyak sih sebelum menikah. itu Modal salah dia. satunya ya, salah satunya berupa materi, berupa persiapan dana untuk pesta pernikahan. Memang sih ya, walaupun butuh jumlah banyak untuk biaya pernikahan, tapi sebaiknya memang tidak melakukan hal seperti ini. Jadi pelaku ini nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di salah satu toko kelontong. Pelaku akhirnya berhasil tertangkap warga setelah berusaha melarikan diri dengan melompati jembatan setinggi 10 meter. Kalau Ini udah kayak uniknya gini, ya. Ini uniknya gitu. Kenapa? Jadi menekat curi motor yang pertama sisi uniknya adalah yang pertama karena untuk modal nikah. Yang kedua sampai lompat dari jembatan yang tingginya lumayan 10 meter. Iya, dapat 10 meter gitu. gini loh, lompat gini kan. Ke bawahnya ini yang 10 meter. Oh, begitu. Bukan begini. Jadi 10 meternya ke sini. Oh, jadi saya pikir kayak hampir bunuh diri gitu ya, aksi heroik gitu ya. Heroik ya. Heroik sendiri Kalau ini bukan maksudnya. heroik namanya. Ini sangat tidak heroik ya, sangat tidak mendukung. Heroik untuk diri sendiri maksudnya. Oh gitu ya. Uji nyali gitu ya. Pelakunya masih muda loh, ini masih 25 tahun. Waduh, 25 tahun. Betul. ya. Jadi dalam pernikahan Muda yang digelar di akhir bulan Desember ini, ya pelaku akhirnya harus ketar-ketir dan setelah tertangkap ya otomatis dia akan menikmati masa-masa indahnya di dalam bui. Betul sekali, karena ancamannya juga nggak main-main. Ini mencapai maksimal hukumannya adalah 5 tahun penjara. Nah, kalau sudah gini yang pastikan ya mungkin kemungkinan besarnya ya ini udah gagal nikah. Udah kan gagal ya? nikah ya. Tapi ternyata ya pelaku ini nggak sendiri. Nggak sendiri. Iya, jadi ya? dia ini punya rekan, kebetulan dia tertangkap, temannya berhasil kabur. Oh, jadi harusnya dicari juga nih pelaku selanjutnya nih sama nggak? Jangan-jangan motifnya sama mau nikah juga. Nah, kurang tahu. Tapi yang jelas saat ini memang teman dari pelaku ini sedang diburu oleh polisi atau menjadi DPO. Buronan ya. Iya, oke kita harapkan mudah-mudahan pelakunya juga segera tertangkap yang masih kabur dan dua-duanya bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Selain keadilan juga pastinya efek jerah supaya tidak Iya. diulangi lagi. Betul sekali. Dan kita akan berlanjut lagi pemirsa di berita-berita selanjutnya yang pastinya tidak kalah unik, menarik, dan juga viral. Untuk itu tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend dan masih bersama kita berdua, saya Avan. Dan saya Sasmita.
Kita masih menghadirkan berita-berita yang unik, menarik, dan juga viral ya. Tadi Iya sudah dong. disinggung yang sebelum-sebelumnya, kita sudah melancong di beberapa kota, dan kali ini kita kembali lagi ke Kabupaten Banyuwangi. Ada apa Iya. dengan Banyuwangi ya, Pak? Oh, Banyuwangi itu, kalau Banyuwangi banyak tempat wisata, banyak, termasuk beberapa di antaranya itu masih identik dengan binatang-binatang liar. Binatang liar atau binatang buas? Binatang liar dan buas. Aduh, ngeri ya berarti. Tapi jangan gitu dan takutnya nanti ke rumah-rumah gitu. warga. Kalau kita misalnya ke Alas Purwajaya, di sana tuh masih ada kayak macan tutul kan, masih ada masih monyet, ada, masih iya. ada rusa, kemudian banteng, banyak di sana. Tapi ini kan aman ya. Aman, Ketika alhamdulillah aman. wisatawan pengen datang, ini bisa lihat secara langsung tapi masih mode aman ya. Kayak Masih di dalam Baluran. modal. Mereka pun juga kalau melihat manusia pasti akan pindah dengan sendirinya. Asik, kayaknya kita bisa syuting di sana nanti ya. Boleh? Nah, kira-kira apakah masih ada relevansi dengan berita berikut ini? Ada dong. Ada apa nih dengan Banyuwangi? Ternyata ada penampakan macan tutul ya. Itu dia maksud saya. Oh, ini bukan di Baluran berarti ya, tapi ini Bukan. ada di... Tadi saya ngomong sih Alas Purwo tadi ya. Tadi Alas Purwo, saya bilangnya di Baluran gitu, karena pernahnya berkunjung di sana. Tapi kalau yang kali ini, pemirsa, ini ada penampakan macan tutul yang ternyata cukup menghebohkan warga di lereng Gunung Raung. Kamu pernah ke Gunung Raung nggak? Pernah sih, hanya di pinggirnya saja. Di pinggir ya. Tapi kalau mendaki di Gunung Raung, Belum pernah. Belum ya? pernah. Sama. Kalau saya sih pernahnya itu di Kawah Ijen. Kawah Ijen. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata di Gunung Raung itu juga masih ada binatang liar dan buas, walaupun mereka tidak mengganggu Tapi ini manusia. masalahnya menghebohkan warga, menggegerkan warga gitu. bagaimana Kenapa sih kok bisa bikin geger gitu? Udah kita lihat saja seperti Baik. apa. Ini dia. Warga desa Sumber-Arum, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan adanya penampakan macan tutul yang berkeliaran di ladang. Bahkan, warga pun melihat kemunculan macan tutul tersebut sejak beberapa hari lalu. Warga khawatir jika macan tutul itu tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga saat melakukan aktivitas di ladang. Guna memastikan keamanan dan juga keberadaan macan tutul tersebut, petugas gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah desa melakukan pengecekan di lokasi. Diketahui jika macan tutul tersebut sering dijumpai berkeliaran di bawah pohon beringin dekat dengan ladang milik warga. Namun hingga kini, kemunculan macan tutul tersebut tidak sampai melukai ataupun merugikan warga sekitar. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga agar tidak melakukan pemburuan terhadap hewan dilindungi tersebut. Jika ditemukan lagi, sebaiknya macan tutul itu dilakukan penyelamatan agar dapat kembali ke habitat aslinya. Menurut laporan yang diterima polisi, keberadaan macan tutul itu hanya melintas saja dan tidak sampai melukai warga. Namun, warga juga khawatir dan waspada akan kemunculan hewan liar tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Oh, jadi begitu ya. Ya, benar sih bikin heboh, tapi kalau saya sendiri mungkin juga ikutan heboh. Kalau saya takut. Biasanya sih langsung ini ya, kita mode selfie gitu ya, atau kita rekam-rekam biar jadi viral Enggak, gitu, wes, biar seperti enggak, berita enggak, yang enggak, satu enggak. ini gitu Tapi ya. kalau dari jauh aja saya lihat, jangankan macan ya, saya lihat serigala gitu. Saya melihat anjing hutan loh ya. Itu ketika di daerah Gedacekan itu dalam jarak mungkin sekitar, karena dia apa, pegunungan kan, pas gundul gitu lihat sekitar 4 kilo. Udah lihat saya lari. Gitu ya. Iya. Tapi kan apalagi memang macan kalau tutul, hewan-hewan aduh. liar dan buas seperti ini kan memang kita nggak bisa ya langsung megang atau dalam jarak yang cukup dekat, karena ini juga modenya bukan mode aman lagi, ini modenya udah Iya. mode berbahaya gitu. Dan di sini memang menjadi kehebohan tersendiri bagi warga yang ada di daerah Sumber-Arum, Songgon. Mereka juga kaget karena ternyata yang melihat itu tidak hanya satu orang, bahkan beberapa warga di dalam beberapa hari terakhir itu melihat macan tutul itu mendekati area permukiman warga. Walaupun hal itu tidak mengganggu warga, tetapi tetap saja membuat geger dan menjadi kehebohan tersendiri di mana mereka sangat takut dan juga ngeri. Tapi uniknya, macan tutul yang satu ini yang berada di kawasan sekitaran lereng Gunung Raung ini selalu berada di bawah pohon beringin. Tepatnya selalu di situ. Dalam satu titik sebenarnya. Satu titik ya. saja dan tidak mengganggu sampai masuk ke permukiman warga, tidak ya kalau dari video tersebut. Cuman memang tidak, waktu para petugas ke sana itu memang tidak ditemukan macan tutul itu. Mungkin lagi kembali ke hutan gitu. Atau mungkin memang dia ke tempat itu karena ada sesuatu di situ, mungkin dia merasa nyaman untuk istirahat, atau bisa jadi itu memang
daerah apa tempat dia melintas. Nah, Di sini kan bisa jadi gitu. seperti itu Nah, ya, dan diharap kepada warga ataupun petugas di sekitarnya ini tetap memantau dan juga jangan sampai dilakukan adanya perburuan ya, jangan sampai adanya aksi perburuan yang dilakukan di sekitaran atau di kawasan tempat ditemukannya macan tutul yang sedang beristirahat. Mungkin Nah. gitu ya. Jadi lagi-lagi lebih baik memang ketika melihat udah menjauh saja Nah. atau melaporkan kepada petugas supaya macan itu bisa digiring kembali ke habitatnya. Betul sekali. Ini kan Gitu. sebenarnya faktornya banyak ya. Entah memang Iya. faktor lingkungan atau mungkin faktor lain, makanannya udah habis. Nah, ini juga perlu kita waspadai dan sebaiknya kita jaga lingkungan secara bersama-sama. Oke, dari Banyuwangi kita kembali ke Situbondo. Kali Ada ini apa kita dengan akan Situbondo? melaut. Melaut Iya. ya. Melaut di mana pemirsa ada 2 kapal nelayan pengguna cantrang diamankan Satpol Airut. Nah, melautnya bukan berarti kita yang melaut, tapi hubungannya dengan laut, dengan berita kelautan. Berarti kita nggak snorkeling, kita nggak diving Nggak, ya. Beda nggak. konsepnya ya, Iya. melautnya ya. Kita nggak naik perahu bersama-sama gitu. Bukan. Dalam bayangan saya tuh udah happy-happy gitu ya. Karena kan Itu ini kan weekend gitu. Iya, Jadi ternyata kita jalan-jalan. ceritanya berbeda ya. Dan Jadi melancongnya berbeda gitu ya. ya sudah kita lihat selengkapnya beritanya. Ini Ini dia. dia. Sebanyak ada 2 unit kapal motor dengan menggunakan alat tangkap cantrang berhasil dihentikan Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpol Airut Polres Situbondo. Kapal tersebut dihentikan petugas saat sedang melaut dan menebar cantrang di perairan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Keberadaan 2 kapal penangkap ikan pengguna cantrang tersebut diketahui beraktivitas atas adanya laporan dari nelayan tradisional setempat. Para nelayan mengaku resah dengan keberadaan kapal penangkap ikan tersebut karena mengurangi tangkapan ikan nelayan tradisional. AKP Muhammad Hasanuddin selaku Kasat Pol Airut Polres Situbondo mengatakan jika 2 unit kapal motor nelayan dengan menggunakan alat cantrang itu sebelumnya telah diberi peringatan berkenaan dengan zona batas laut. Namun peringatan petugas diraukan, selanjutnya petugas pun langsung mengepung kapal tersebut dan mengamankannya. Penggunaan alat tangkap cantrang selain dilarang juga berdampak pada rusaknya ekosistem di dasar laut, baik benahi biota flora maupun fauna. Sebagai bentuk penindakan, selain mengamankan 2 unit perahu motor cantrang, polisi juga menangkap 4 anak buah kapal dan 2 orang nahkoda. Diketahui 2 nahkoda kapal tersebut berinisial ST dan RL, keduanya merupakan warga Kecamatan Kapongan, Situbondo, Jawa Timur. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 7 ayat 2 huruf C junto pasal 100C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perundang-Undangan nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Tapi ngomong-ngomong nih, saya masih penasaran sebenarnya cantrang itu apa sih? Cantrang. Tadi kan sudah ada di videonya tadi. Yang itu memang masih belum begitu kelihatan. belum begitu kelihatan. Jadi memang sangat bisa merusak biota laut. Jadi kayak bisa menarik semuanya gitu. Apapun yang masuk dari situ udah angkut semuanya. Begitu Jadi ya. bukan hanya ikan kecil, tetapi biota laut seperti apa ya, rumput Terumbu laut karang, bisa rumput rusak, laut. terumbu karang bisa rusak dan lain sebagainya. Makanya cantrang itu dilarang. Memang harusnya begitu ya. Iya. Kalau sudah ngomongin soal kerusakan lingkungan, soalnya dampaknya emang nggak main-main. Betul, anak gitu. cucu kita nanti tuh akan merasakan dampaknya. Padahal kan perekonomian harus selalu jalan terus kan. Ya, semuanya harus jalan, termasuk kesehatan alam semesta ini perlu kita jaga bersama-sama. Nah, ini setidaknya menjadi suatu keresahan bagi nelayan tradisional yang berada di sekitarnya ya, yang dimana kegiatan penangkapan tidak sesuai prosedur yang kemudian merusak biota laut di perairan Situbondo. Kemudian 2 kapal nelayan ini akhirnya dihentikan oleh petugas saat mereka sedang melaut dan menebar cantrang di perairan Kalbut. Padahal sebelumnya 2 kapal ini sudah diingatkan atau sudah diberi peringatan berkenaan dengan zona batas laut. Tapi sayangnya hal itu ternyata tidak didengarkan. Ya apa boleh buat, terpaksa petugas juga harus mengamankan mereka karena sudah melanggar peraturan. Betul sekali. Dan di mana pelaku akan dijerat dengan pasal 7 ayat 2 huruf C junto pasal 100C UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perundang-Undangan nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
Dalam penangkapan ini sebanyak 6 orang diamankan, di mana mereka terdiri dari 2 orang nahkoda dan 4 orang ABK. Dan mudah-mudahan saja hal ini juga bisa menjadi pelajaran sekaligus juga bisa memberi efek jerah supaya para nelayan lain sebaiknya tidak menggunakan cantrang untuk tetap melindungi biota laut. Betul, sekali lagi kita tahu ya memang Satpol Airut, khususnya TNI kelautan, ini kan juga memang harus benar-benar tegas gitu apabila ada permasalahan seperti ini gitu. Karena memang kita tahu kekayaan alam Indonesia ini banyak sekali potensinya. Iya. Khususnya ini adalah kekayaan biota laut dari Indonesia yang ini juga nggak main-main. Ini kalau misalkan kita potensinya kita kembangkan lagi, ini hasilnya cukup luar biasa dan memang harus dijaga karena seperti yang dikatakan oleh Afan, ini harus terus berlanjut ya karena untuk cucu dan juga anak dan cucu kita anak nanti dan cucu ya. kita. Iya sih. Kita beralih ke kabar yang lain lah. Kita Ada juga apa punya nih berita kira-kira ya? menarik yang lainnya. Kalau kali ini kita bergeser lagi. Kita melancong lagi, kita jalan-jalan lagi ke Kabupaten Lumajang. Lumajang. Kalau ngomongin soal Lumajang, kira-kira apa sih yang ada di Saat pikiran Afan ini gitu? saya masih kepikiran dengan erupsi Gunung Semeru. Kalau kita kan weekend ya, kayaknya kita harusnya yang happy-happy gitu. Iya, tapi ini memang menjadi sesuatu yang menarik para netizen, warganet. Benar, Mereka yang tertarik masih dengan hangat berita diperbincangkan ini. ya. Iya. Tapi kalau yang ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan Gunung Semeru. Yang dimana kita tahu kan, memang kemarin-kemarin kita tahu ada informasi seputar letusan Gunung Semeru gitu. Namun ternyata lagi-lagi ya, ada sebanyak 16 orang di Ponpes zona merah Gunung Semeru yang enggan dievakuasi. Ini kenapa ya kan ya? Aduh, padahal udah tahu itu bahaya ya. Ini sudah zonanya tuh sudah zona merah gitu. Kita lihat alasannya mereka kenapa sih nggak boleh evakuasi. Alasannya Ya, yuk. Ini dia. Iya. Seperti inilah kondisi Pondok Pesantren Nurul Barokah Hidayah yang terletak di zona merah Gunung Semeru. Diketahui, jika pondok pesantren tersebut berlokasi di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, saat Gunung Semeru erupsi, ponpes ini pun sempat viral di media sosial karena para penghuninya enggan dievakuasi oleh petugas. Menindaklanjuti adanya warga yang enggan dievakuasi itu, Kapolres Lumajang AKBP Dewa Pudo Eka Darmawan menyatakan, sebelumnya pengasuh pondok pesantren dengan 15 orang santrinya enggan dievakuasi. Meskipun polisi sudah memberikan imbauan secara persuasif, mereka pun tetap kukuh dan tak mau dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kapolres menyebut, jika nanti erupsi Gunung Semeru semakin membahayakan, maka akan melakukan evakuasi paksa terhadap penghuni ponpes tersebut. Pihak pemerintah desa hingga kecamatan pun sudah berkali-kali membujuk penghuni ponpes tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Dikhawatirkan, jika semburan abu vulkanik maupun awan panas guguran mengarah ke ponpes tersebut dan membahayakan keselamatan para penghuninya. Pihaknya berkomitmen akan menindak tegas para penghuni ponpes jika di kemudian hari terjadi kondisi darurat. Pihak kepolisian pun tidak tahu alasan pasti pengelola ponpes dan santri menolak untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Ini ya, kalau sudah ngomongin soal zona merah, harusnya memang kita sudah taat aturan gitu. Harusnya memang kita waktunya untuk melipir, kita berpindah ke lokasi-lokasi atau titik-titik yang memang sudah disiagakan oleh pihak BPBD, walaupun instansi pemerintah tersempat yang menaungi atau yang mengurus adanya Para pengungsi atau warga yang terkena dampak dan melipir evakuasi. tadi ya. Harus melipir, harus bergeser memang. Itu dia ya. Gitu. Cuma sangat disayangkan di sini ya, karena dari 16 orang ini, yang satu diantaranya adalah pengasuh pondok, kemudian 15 lainnya adalah santri, sangat disayangkan ketika tidak mau dievakuasi. Padahal jelas-jelas hal itu sangat membahayakan jiwa mereka. Bahkan di sini karena untuk melakukan tindakan yang lebih tegas, Kapolres Lumajang pun memerintahkan supaya anggotanya segera mengevakuasi warga yang ada di ponpes tersebut. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa pada mereka, coba siapa yang akan disalahkan? Nah, sebenarnya kita juga ingin menanyakan ya, faktor apa yang membuat mereka tidak mau pindah? Itu dia. Apakah memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka harus kekeh, mereka harus tetap tinggal di pondok pesantren tersebut, atau memang
ada dugaan-dugaan lain yang membuat mereka tetap kekeh atau tidak mau pindah, atau alasannya mungkin karena sudah nyaman ya dengan Wah, jangan, nggak bisa lokasinya. dong. Sebenarnya nggak Erupsi bisa juga ya seperti itu. nyaman, ada erupsi. Bukan, maksudnya ponpesnya ini sudah nyaman dengan berbagai fasilitas yang ada walaupun kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali kembali. Iya, kan udah di zona merah jelas-jelas ya. Berarti kan tidak setidaknya boleh. kita nggak boleh egois lah ya. Kita tunggu dulu Iya. sampai memang kondisi dari bencana tersebut sudah mulai reda dan sudah mulai kita bisa kembali ke rumah masing-masing, ke pondok pesantren masing-masing supaya kita bisa melanjutkan kehidupan Seperti lebih, sedia kala. Oke. lebih aman gitu Betul. ya. Dan kita juga doakan mudah-mudahan Semeru tidak lagi erupsi dan warga bisa kembali ke rumahnya untuk beraktivitas seperti kita, seperti biasanya. Tapi kan nggak ngelit atau nggak seperti Oh, kita gitu ini ya? ya, beda ya. Gitu. Kalau misalnya di pondok pesantren kan kita lebih Menimba banyak ilmu lagi. menimba ilmu, Iya, yang bertani mengaji, seperti gitu itu kan. ya, nggak di depan kamera seperti kita ini. Gitu. Beda ya. Baik pemirsa, kita Dan- akan berlanjut lagi Ke berita ya. selanjutnya ke nanti berita tentang selanjutnya. kebakaran. Tapi sabar dulu. Tentang kebakaran? Iya. Di mana ini? Nah, pengen tahu? Pengen tahu juga. Tunggu jawabannya selepas jeda pariwara Berikut berikut ini. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan masih bersama kita juga. Ada Sasmita. Ada Afan Asyafa. Saya tadi sempat bengong loh. Kenapa? Sempat bingung gitu. Karena ngomongin soal kebakaran, ini gimana ya kondisi korban, kemudian Apalagi apakah habis dengar Semeru kan tadi. Nah, tadi pokoknya dua berita ini lagi sedih-sedihnya gitu loh yang bikin kita apa ya, rasanya bersimpati lah gitu. Ini kalau boleh tahu kebakarannya terjadi di mana, Afan? Nah, ini di daerah Banyuwangi gara-gara minol atau minuman beralkohol. Jadi, terpengaruh alkohol, Oke. pemuda bakar rumah kakeknya. Waduh, ini berarti kondisinya nggak sadarkan diri sambil bakar rumah orang gitu ya, rumah bakar kakeknya ya iya. gitu. Ya ini membuktikan bahwa miras atau minol itu sangat berpengaruh tidak baik dan hendaknya dijauhi. Tapi kenapa sampai sebegitunya ya? Saya juga penasaran ini kok bisa emang efek minol itu sampai bikin Mereka teler, nggak sadar. kalau teler apa. mungkin masih aman ya, mungkin bisa langsung tidur seperti itu. Tapi ini sampai bakar-bakar rumah. Udah, selengkapnya. Greget saya tuh. Udah, selengkapnya. Ini dia. Sebanyak 5 unit mobil pemadam api dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api di rumah milik pasangan suami istri Sakimin dan Musripa, warga desa Bagorjo, Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Api dengan cepat menyebar dan melahap habis seluruh isi rumah tersebut. Diketahui, jika peristiwa kebakaran itu sengaja dilakukan oleh cucu korban yang sedang terpengaruh minuman beralkohol. Dihubungi secara terpisah, menurut keterangan Kapolsek Srono AKP Junaidi, kebakaran tersebut diawali saat cucu korban Gigi Rindu Prayoga bersama rekan-rekannya menggelar pesta minuman keras di depan rumah korban. Usai menggelar pesta miras, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membakar kursi dengan menggunakan korek api yang ia bawa. Tak puas membakar kursi, pelaku melanjutkan aksinya membakar kasur yang ada di rumah tersebut. Api pun dengan cepat membakar rumah tersebut hingga warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api yang berkobar. Saat kejadian, warga pun melakukan upaya pemadaman api dengan alat serta bahan seadanya. Namun, api yang semakin membesar sulit untuk dipadamkan. Tak lama kemudian, 5 unit truk pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian guna memadamkan api yang berkobar. Meskipun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan sebesar 70 juta rupiah. Hingga kini, kasus tersebut masih ditangani oleh pihak Polsek Srono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Sudah lihat? Greget. Aslinya saya lumayan greget ya, karena ini kan rumah itu kan harganya juga lumayan, dalam proses pembangunannya juga sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tiba-tiba dibakar dengan orang yang posisinya itu mabuk gitu loh. Apalagi masih keluarganya. Masih keluarganya sendiri ya, walaupun mungkin dari pihak keluarga mungkin bisa memaafkan, tapi kayaknya dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Iya, belum Kalau lagi saya membayangkannya seperti itu. efek trauma ini juga berpengaruh sekali loh. Apalagi ini dampak rumah psikologinya. kakek, yang dimana kakek itu kan sudah cukup usia juga ya, usianya juga sudah sepuh, mungkin ini juga rumah yang ditinggali hilang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Jadi akibat dari adanya kebakaran ini, pihak damkar pun mengerahkan sebanyak 5 unit kendaraan untuk bisa memadamkan. Walaupun sebelumnya
Warga sudah berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Namun tetap saja hal itu kurang berhasil dan baru bisa dipadamkan setelah datang mobil pemadam kebakaran. Wah, dan kerugian materialnya juga tidak main-main, ini bisa mencapai 70 juta rupiah. Jadi, kronologinya adalah pelaku ini awalnya pesta miras, Afan ya. Bersama teman-teman. Bersama teman-temannya. Kemudian ketika pulang, nah ini membakar satu-satu. Jadi nggak langsung membakar rumah. Yang pertama adalah membakar kursi terlebih dahulu, kemudian dilanjut membakar kasur. Dan akhirnya bisa merambat sampai akhirnya ini membakar sebuah rumah. Ini sangat disayangkan dan lagi-lagi di sini juga menjadi PR bagi petugas untuk sering melakukan razia terkait dengan adanya minol atau patroli keamanan di lingkungannya ketika ada sekelompok pemuda ataupun orang yang sedang mengkonsumsi miras, sebaiknya memang segera mendapat penanganan atau teguran supaya tidak merembet dengan menimbulkan hal-hal lain yang dirasa merugikan pihak lain, seperti yang dilakukan oleh cucu dengan membakar rumah kakeknya ini. Emang benar ya, kalau ngomongin soal minuman keras, judi ini seperti lagunya Rhoma Irama gitu, emang nggak boleh gitu loh. Memang efeknya tuh nggak main-main, kalau sudah kondisi tidak sadar, kita nggak tahu melakukan apa dan efeknya apa, salah satunya kasus seperti ini. Dan yang diharapkan memang sudah di luar kendali lagi, dan diharapkan memang dengan adanya pemberitaan seperti ini bisa menjadi yang pertama memang efek jerah. Gitu. Jadi daripada Anda teler gara-gara miras, lebih baik kita minum es teler. Es teler beda yang lagi tidak ya. bikin teler. Aduh, kalau itu mah, apalagi di weekend seperti ini, minum es teler sambil lihat pemandangan yang hijau-hijau atau mungkin bisa melihat pemandangan pantai. Habis ini saya pesankan. Ini buat seluruh... Ya, buat kita berdua aja. Saya yang pesan, kamu yang bayar. Beda ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke berita selanjutnya ya pemirsa, daripada nunggu es teler yang nggak tahu, nggak jelas juga ya. Nah, kalau yang ini dipastikan jelas ya, yang dimana ini ada masyarakat yang hendak masuk ke Polres Situbondo diperketat. Alasannya kenapa diperketat? Kalau misalkan kita mau lapor, misalkan kita ada pencurian, kemudian ada kebakaran seperti ini. Nah, gimana kita bisa melapor? Ini kan semuanya diperketat gitu. Semuanya sudah sesuai prosedur. Sesuai prosedur ya? Iya, kalau mau melapor tentang kebakaran pencurian boleh. Tapi kalau mau tahu apa yang menjadi penyebab diketatkannya peraturan ini, iya, langsung saja kita simak. Ini. Berkaca pada peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Asta Anyar, Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 1 orang, serta 10 korban yang mengalami luka-luka, Polres Situbondo semakin perketat keamanan. Menanggapi hal itu, Ibtu Ahmad Sutrisno selaku Kasih Humas Polres Situbondo mengatakan, pemeriksaan dan pengetatan di koridor depan Polres Situbondo sebagai bentuk kewaspadaan dan antisipasi terhadap para pengunjung yang ada di Mapolres Situbondo. Dengan berbekal menggunakan alat khusus untuk mendeteksi alat peledak baik detonator atau bahan racikan peledak, sehingga satu persatu pengendara yang hendak masuk ke Polres Situbondo diperiksa. Selain itu, barang bawaan pengunjung juga diperiksa secara seksama dan menyeluruh. Usai dilakukan pemeriksaan, pengunjung yang diperkenankan masuk ke Polres Situbondo diberikan tanda pengenal sesuai kepentingan administrasi Polres Situbondo. Untuk saat ini, perlu diketahui jika kondisi dan situasi di Mapolres Situbondo aman terkendali. Warga juga diimbau agar tidak panik dan terprovokasi terkait berita yang beredar dengan sumber yang tidak jelas, lantaran dapat membuat kondisi tak kondusif. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Oh, Clear, kan? jadi Clear, itu kan? ya motifnya ya. Ternyata memang karena adanya insiden bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, yang akhirnya memperketat Kapolsek. Mapolres ya, Mapolres maksud kami. Polres gitu. ya. Polres yang lain begitu. Iya. Ini sebenarnya bukan cuma di daerah Situbondo saja, tetapi di Polres yang lain juga sama diperketat karena khawatir aksi bom bunuh diri ini akan merembet ke tempat-tempat yang lain. Tapi memang harusnya diperketat, tidak hanya ketika ada insiden. Betul, tidak hanya di sekitaran kepolisian saja, instansi kepolisian, tapi instansi-instansi lain dan juga tempat-tempat keramaian. Nah ini deh, apalagi tempat-tempat umum, tempat yang melayani masyarakat, di mana kan pasti sering terjadi kerumunan, banyak orang yang memanfaatkan untuk melakukan berbagai hal, kepengurusan, entah itu misalnya kantor kecamatan, gedung DPRD, dan lain sebagainya.
Sementara dalam aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung ini, menewaskan 1 orang serta 10 orang mengalami luka-luka. Wah, tapi kalau ngomongin soal Polres Situbondo yang diperketat, ini tandanya berarti ada satu kenaikan yang dimana ini menggunakan alat khusus untuk mendeteksi ketika ada orang yang masuk atau masyarakat yang masuk, ini dideteksi apakah membawa Yang titik-titik. sepertinya Detektor sih begitu ya, detektor ya, supaya melihat apakah memang ada aksi mencurigakan atau mungkin membawa bom peledak seperti itu. Karena kan jaga-jaga ya, biasanya kalau ada insiden bom bunuh diri ini, biasanya tuh di baliknya sebenarnya ada jaring-jaringnya. Nah, Gitu. itu dia. Dan kita harapkan mudah-mudahan aksi pengetatan ini tidak hanya terjadi ketika habis terjadi insiden, tetapi di hari biasa juga tetap dong. Tetap harus diperketat ya. Tapi satu hal lagi ya, Van, semoga saja ini tidak terjadi kembali gitu ya, adanya insiden aksi bom bunuh diri dimanapun dan kapanpun, semoga tidak terjadi lagi. Dan memang kita harus tetap was-was, kita harus tetap waspada dan juga berhati-hati dimanapun dan juga kapanpun. Ada lagi nih ya, sebaiknya masyarakat tidak perlu panik berlebihan ketika mendengar kabar seperti betul ini. sekali, karena ketika melihat ya lagi trending di berbagai sosial media, ini langsung panik. Waduh, di sekitarku bagaimana nih keadaannya? Belum lagi kadang-kadang ya, kalau beritanya belum sudah disebarkan di medsos. Padahal tahu nggak? Ini Nggak sih tahu kelakuannya katanya, gitu kan. masyarakat plus 62 biasanya ya, warga berflower nih biasanya sering melakukan seperti itu. Semoga Justru- dikurang-kurangin lah ya. Betul, karena kita juga warga Indonesia ya. Kita pengen Indonesia itu lebih ayem, tentrem, subur. Saya nggak nyebutin warga Indonesia, saya nyebutnya warga plus 62 Oh aja gitu deh. ya, warga 62 ya. Ya udah deh, sekarang kita harus menunggu es teler yang tadi sudah saya pesan via online. Oh serius? Iya. Waduh, kayaknya ini Udah. weekend yang sangat menyenangkan sekali ya. Kalau Jadi begitu kita harus pamit ya. harus pamit. Saya Pada Syafa. Dan saya Sasmita Kirana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik Menarik. dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.